Halo, saya Hendriana Fernanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan bahas mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang dimana di sini merupakan jawaban dari ujian akhir semester. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian A, di mana bagian A ini berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama, apakah saya selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 dan mengapa? Ya, langsung saja, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen operasi 2. Alasannya saya mengikuti mata kuliah tersebut karena tentunya saya ingin peroleh banyak ilmu terutama dalam manajemen operasi 2 yang dipelajari lebih dalam dari manajemen operasi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Nah, lalu yang kedua ini berapa kali saya hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Saya menghadiri kuliah manajemen operasi 2 secara daring sebanyak 14 kali. Dan yang ketiga, apa saja yang saya pelajari selama saya belajar manajemen operasi 2? Secara daring, manfaat apa yang saya peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Baik, yang saya pelajari selama belajar manajemen operasi 2 yaitu saya banyak mengetahui apa saja yang materi yang dibahas dan dipelajari dalam manajemen operasi seperti sejarah dalam manajemen operasi, masalah metode peramalan dalam produksi, mempelajari soal-soal berkaitan dengan simple moving Avengers, mempelajari materi peramalan, penugasan minimasi dan maksimasi menggunakan metode Hungarian, mempelajari masalah penugasan dan supply chain management dan materi just in time. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada yang keempat, ini ada 4, yang nomor 4. Baik, yang keempat ini apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saya selama kuliah daring? Nah, jelaskan tugas terstruktur saya. Baik, tugas terstruktur yang diberikan selama kuliah daring antara lain yang pertama, meringkas dan video record tentang kuliah perdana manajemen operasi lanjutan. Dan yang kedua ini ada meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. Dan yang ketiga, meringkas dan video record tentang masalah metode peramalan dalam produksi. Dan yang keempat, mengerjakan soal simple moving Avengers. Dan yang kelima, membuat video record tentang materi peramalan. Dan yang keenam ini ada membuat video record tentang materi masalah penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimasi. Dan yang ketujuh ini ada meringkas dan video record tentang masalah penugasan. Dan yang kedelapan ini membuat ringkasan dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. Dan yang kesembilan yang terakhir membuat video record presentasi dengan materi just in time. Nah, lalu selanjutnya yang bagian 5, yang nomor 5 ini, bagaimana kuliah daring manajemen operasi memberi kesan kepada saya, platform media apa yang digunakan dan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2. Nah, kuliah daring manajemen operasi 2 banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu dalam memahami mata kuliah tersebut, juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2 serta platform media yang digunakan dalam penyampaian kuliah manajemen operasi 2 seperti Google Classroom dan browser, WhatsApp dan YouTube. Baik, selanjutnya bagian bagian B. Ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Nah, mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Nah, lalu yang pertama, yang bagian B itu
Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Nah, baik, perencanaan produksi adalah sebuah bentuk dari penentuan dari masa depan dari sebuah kegiatan produksi. Nah, hal ini juga akan dapat memberikan kita bantuan dalam melakukan pembuatan dan juga pengaturan dari lokasi produksi yang dimana akan menjadi lebih efisien dengan cara melakukan memfasilitasi dari kebutuhan yang akan selanjutnya diperlukan. Nah, cara melakukan perencanaan produksi yaitu yang pertama ini melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute perjalanan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, dan kemudian jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat untuk menentukan apa, berapa banyak, bagaimana, dan di mana untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua ini, yaitu yang B, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal yang seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Kemudian yang C, melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Nah, proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal yang diperlukan untuk produksi. Kemudian yang kedua, ini apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan dari just in time diterapkan oleh perusahaan. Nah, jawabannya yaitu just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaknya. Keuntungan just in time bagi perusahaan adalah yang pertama itu proses penerapan just in time dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul. Nah, kemudian yang kedua, yang B, memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus dengan menghilangkan setiap hambatan yang terjadi secara terus-menerus, maka dengan just in time dapat mengurangi lead time sehingga akan meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi. Kemudian yang ketiga, yang C, memungkinkan evaluasi terhadap masuk. Kemudian yang keempat, yaitu yang D, memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Dan yang kelima, yang E, mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau no added value. Kemudian yang ke 6 ini ada minimalkan inventory atau yang F. Nah, lalu selanjutnya yang nomor 3, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, dan C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Nah, berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 10, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal tersebut secara terinci. Lalu kita masukkan ke yang masuk bagian A, NWC, Northwest Corner Rule, penyusunan tabel
alokasi dengan cara yang pertama jumlah kebutuhan tiap-tiap konsumen diletakkan pada baris terakhir, yang kedua kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. Nah, baik, langsung saja ke yang ketiga, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil seperti tabel di sini. Nah, dari pabrik A itu terdapat Cilegon 20, Serang 5, dan Pandeglang 8, jadi kapasitas pabrik yang tadi kita masukkan yang 90. Lalu yang kedua, yang pabrik B, Cilegon tadi ada 15, Serang juga 20, Pandeglang 10, dan kapasitas pabrik tadi kita masukkan 60. Pabrik C, Cilegon ada 25, Serang 10, Pandeglang 19, dan kapasitas pabriknya juga kita masukkan 50. Nah, kemudian untuk langkahnya kita mulai dari pojok kiri atas yaitu pabrik A ke Cilegon. Di sini kita memiliki nilai 90 dan juga 50. Kita pilih nilai yang paling kecil yaitu 50. Jadi karena kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, maka pabrik B ke Cilegon tidak memiliki biaya lagi. Tabelnya seperti di bawah ini. Dari pabrik A itu terdapat 20. Kita masukkan 50 tadi. Nah, lalu yang kedua ini kita masuk ke pabrik Serang karena kapasitas pabrik 90 dari pabrik A ke Cilegon sudah terisi 50, jadi tersisa 40 pabrik A ke Serang. Nah, kebetulan pabrik A sudah terpenuhi, maka pabrik A ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi. Lalu yang ketiga, kita masuk pada pabrik B ke Serang karena kebutuhan konsumen Serang yaitu 110, maka dikurang 40 jadi biayanya sebesar 60, dan pabrik B ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi. Lalu yang keempat ini, tabel yang keempat, kita masuk ke pabrik C, Serang. Total biaya pada konsumen di Serang yaitu 40 dan 60 sehingga totalnya adalah 100, sehingga membutuhkan total biaya 10 lagi, sedangkan kapasitas pada pabrik C adalah 50. Maka kita mengambil nilai terkecil yaitu 10 untuk ditempatkan di pabrik C ke Serang. Setelah mengantongi nilai pada pabrik C ke Serang, maka sisanya kita memasukkan nilai 40 ke kolom pabrik C ke Pandeglang sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan kapasitas pabrik tercapai. Jadi total biayanya yaitu 50 ditambah dikalikan 20 ditambah 40 dikalikan 5 ditambah 60 dikalikan 20 ditambah 10 dikalikan 10 ditambah 40 dikalikan 90, totalnya yaitu 3.260. Lalu yang B, list cost atau biaya terendah, penyusunan tabel alokasi dengan cara alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. Yang kedua, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kelebihan. Proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi, kebutuhan, dan kapasitas mencapai maksimum. Nah, langkahnya yaitu yang pertama, melihat biaya terkecil. Di sini dapat diketahui nilai terkecil adalah 5 pada pabrik A ke Serang, maka kita bandingkan kapasitas dan kebutuhan. Di sini yang terkecil adalah kapasitasnya yaitu 90, maka dapat kita masukkan nilai 90 pada pabrik A ke Serang. Lalu yang kedua, kita memilih nilai terkecil lagi yaitu 10, kita ambil yang pabrik C ke Serang, kita masukkan 20 karena kebutuhan konsumen tadi ke Serang sisanya 20 lebih kecil daripada kapasitas pabrik 50 sehingga kebutuhan konsumen Serang sudah terpenuhi. Lanjut yang ketiga, cari nilai terkecil yang lagi yaitu 10 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Lalu kita bandingkan kebutuhan dan kapasitasnya, ternyata kebutuhan memiliki nilai terkecil yaitu 40 sehingga kita dapat memasukkan nilai 40 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Lalu pada kolom pabrik B ke Cilegon kita masukkan 20 agar kapasitas pabrik terpenuhi. Dan yang kelima, lalu pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumen terpenuhi. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian C. Bagian C ini berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video
yang ditonton dan makna judul video tersebut. Menurut versi saya sendiri, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video manajemen operasi 2 yang saya tonton. Silahkan buka link video tersebut. Lalu yang pertama itu video pertama, judul video materi just in time, dan makna dari judul video ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu yang diperlukan perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dapat berjalan secara baik dengan memanfaatkan waktu serta strategi sebaik-baiknya. Yang kedua ini teori-teori yang dijelaskan, yaitu yang pertama, pengertian dari just in time, kedua, perbedaan just in time dan konvensional, dan yang ketiga manfaat just in time, dan yang keempat ini prinsip dalam just in time, dan yang kelima asal dan sejarah just in time, dan yang keenam kunci utama just in time. Nah, manfaat dan wawasannya. Manfaat yang saya peroleh yaitu gambaran mengenai model just in time yang digunakan dalam perusahaan sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai model just in time yang berguna dalam implementasi perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. Nah, lalu yang video yang kedua, judul videonya yaitu metode transportasi atau NWC, Northwest Corner, Less Cost dan Farm, Vogel Approximation Method. Nah, makna dari judul video ini adalah untuk menjelaskan tentang metode transportasi yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke berbagai tempat tujuan secara optimal dengan biaya yang murah. Kemudian yang kedua ini ada teori-teori yang dijelaskan, yaitu metode Northwest Corner atau NWC yang merupakan salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dan sisi kiri kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Kemudian yang B, metode less cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Kemudian yang C, Vogel Approximation Method atau FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Kemudian yang ketiga dari video B ini, manfaat dan wawasannya yaitu memperoleh gambaran mengenai metode transportasi yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan pengiriman produk dari sumber-sumber ke tujuan bisa demikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi dengan kendala-kendala yaitu setiap permintaan dan persediaan terpenuhi dan sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dari kapasitas, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai metode transportasi yang berguna bagi suatu perusahaan. Nah, baik, cukup sekian jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen operasinya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.